من التأويل واجعلنا اللهم من خيرة خلقك أجمعين وأرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آمين. Bapak-bapak dan adik-adikku yang semoga Allah Subhanahu wa taala cintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon maaf atas keterlambatan karena qadarullah tadi sempat nyasar dan mengikuti Google Map. Ternyata di depan ada jembatan. Kendaraannya nggak bisa lewat jembatan qadarullah. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan, ternyata bertemu dengan salah satu jamaah kita. Masya Allah, jazakumullah khairan, beliau lah yang menemani saya ke sini. Baik, tema kajian kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kutub, kitab ringkas karangan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala yang berjudul Al-Adabul Ashar, adab-adab yang 10. Beliau menyebutkan ada 10 adab dalam kitab ini, yang mana adab-adab ini adalah etika-etika, perangai-perangai, akhlak-akhlak seorang muslim yang selayaknya ia miliki. Karena ini berkaitan dengan rutinitas hariannya. Tidak mungkin seorang muslim bisa terlepas dari adab-adab yang 10 yang akan beliau sebutkan nanti. Baik, kita baca saja. Ana mohon salah satu jamaah membaca. Ana minta Pak Syahri. Tafadhal Pak. Baik, beliau memulai pembahasan kitabnya dengan kata i'lam, ketahuilah. Yang ini menunjukkan bahwasanya hal-hal yang akan disampaikan setelah ini itu adalah hal-hal yang penting. Dan di antara hal-hal yang penting tersebut adalah kita mengetahui adab-adab yang 10 ini. Dan adab itu dalam syariat Islam adalah sesuatu yang dinilai oleh syariat sebagai sebuah kebaikan, apapun bentuknya, dan dasarnya bisa berupa dalil Al-Quran dan As-Sunnah, bisa juga berupa adat istiadat kebiasaan setempat yang dikenal dalam istilah al-'urf. Jadi tidak mesti dalilnya itu harus ada disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selama di masyarakat perilaku tersebut dianggap sebuah kebaikan, maka itulah adab yang dianggap dalam syariat Islam, selama tidak melanggar syariat tentunya. Baik, tafadhal. Baik, beliau menyebutkan adab yang pertama. Kira-kira adab apa ini? Adab yang pertama, adab apa ini ya jemaah? Adab mengucapkan salam. Adab yang pertama adalah adab mengucapkan salam. Dan ini tidak mungkin lepas dari kehidupan kita. Rutinitas kita pasti keluar dari rumah. Tidak mungkin seharian pun kita di rumah saja, kecuali kalau sakit. Nah, ketika kita keluar, kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Maka di antara adab dan etika tatkala kita bertemu dan berjumpa dengan saudara-saudara kita sesama Islam, kita mengucapkan salam. Beliau katakan, al-awwal, adab yang pertama, idza laqita musliman, apabila engkau bertemu dengan seorang muslim, saudaramu sesama muslim, apa yang dilakukan? Fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam. Dan hukum memulainya adalah sunnah. Tatkala kita bertemu saudara kita dan kita memulai salam, ini hukumnya sunnah. Dan itu yang lebih baik dibandingkan kita menunggu saudara kita yang memulai di luar.
Padahal menjawabnya wajib. Di sini ada sebuah teka-teki, ya, yang mana dia sunnah tapi dia lebih afdal dibandingkan yang wajib. Jadi dalam mengucapkan salam, orang yang lebih afdal, yang paling utama adalah memulai duluan. Padahal hukum memulai salam hukumnya sunnah. Dan menjawabnya hukumnya wajib. Dan dia tidak lebih afdal daripada yang memulai duluan. Kemudian beliau berkata, apa yang harus diucapkan seorang muslim tatkala bertemu dengan saudaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah adalah ucapan salam yang paling sempurna. Kemudian kata beliau, wa in sallama alaika. Kemudian kalau kita yang diucapkan salam kepada kita, apa yang kita jawab? Faqul wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah yang sempurna. Beliau menyebutkan, atau sebenarnya yang beliau sebutkan ini semuanya bersumber dari ayat Al-Quran ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila engkau diucapkan kepada kalian tahiyyah, ucapan salam, maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang sepadan dengannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Maha menghitung, maha menghisab segala sesuatu. Adapun dari sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sitt. Wajib bagi seorang muslim atas saudara muslim yang lain melakukan 6 perkara. Qila ma hunna ya Rasulullah? Apa itu 6 perkara tersebut wahai Rasul? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Apabila engkau bertemu dengan saudaramu sama muslim, maka ucapkanlah salam. Itu hak saudara. Jangan sampai kita bertemu saudara kita cuek-cuekan. La salam wala kalam wala ta'am. Enggak ada salam, mukanya cemberut, ya. Senyum juga enggak. Apalagi bawa makanan. Maka ini bukan menunjukkan seorang adab, bukan menunjukkan seorang adab seorang muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, berarti hukumnya sahih. Kemudian di sini ada yang perlu dicatat, ya. Perkataan beliau, idza laqita musliman. Apabila engkau bertemu dengan saudaramu sesama muslim. Kalau bertemu orang kafir gimana? Ya, apakah kita mengucapkan salam kepada orang kafir? Jawabannya tidak. Karena salam itu artinya adalah doa kebaikan. Artinya adalah doa kebaikan dan keselamatan. Keselamatan bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi dan rahmat Allah wabarakatuh, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita mendoakan orang yang Allah laknat? Orang yang Allah murkai. Tapi bagaimana jika mereka yang mengucapkan salam duluan kepada kita? Kita ketemu orang kafir, mereka mengucapkan assalamualaikum. Dia doakan kebaikan kepada kita. Ya. Maka kita jawab wa alaikum. Jawabnya wa alaikum. Enggak perlu tambahkan salam. Dan bagi kalian apa yang Allah berikan kepada kalian? Kalau kalian tidak beriman, ya bagi kalian azab. Tapi kalau kalian nanti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Dan ucapan salam yang beliau sebutkan ini adalah salam yang paling sempurna, yang pahalanya adalah 30. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang mengucapkan salam kepada saudaranya dengan salam yang lengkap seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah, 30 kebaikan. Kemudian datang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Rasulullah SAW, 20 hasanah, 20 kebaikan. Kemudian datang lagi, Assalamualaikum. Hanya mengucapkan Assalamualaikum saja, mendapatkan 10 kebaikan. Maka hendaknya kita berlomba-lomba. Jangan kita pelit mengucapkan salam kepada saudara kita. Doakan saudara kita dengan keselamatan, dengan kerahmatan dan keberkahan. Tafadhol. Al-adab الثاني
Nah, adab yang kedua ini adalah adab al-isti'dzan, meminta izin. Adab meminta izin. Karena kan kita sering di antara rutinitas kita bertamu, mampir ke rumah tangga, mampir ke rumah saudara. Nah, ini ada adabnya dalam Islam. Subhanallah. Betapa indahnya agama kita ini. Ya. Semua baik hal-hal yang besar atau perkara-perkara yang kecil diatur dalam agama kita ini, Pak. Betapa indahnya agama Islam ini. Kata beliau, "Ats-tsani, adab yang kedua, idza aradta ad-dukhula 'ala ahadin." Kalau engkau ingin bertemu dengan seseorang dari saudaramu, fasta'dzin, maka hendaknya engkau meminta izin. Jangan langsung nyelonong. Ya, tiba-tiba masuk ke rumah orang, tiba-tiba masuk ke kamar orang, ke ruangan orang, maka ada adabnya yaitu meminta izin. Bagaimana caranya? Caranya meminta izin, kata beliau, waqifan an yaminil bab, berdiri di samping kanan pintu. Bukan tok tok tok, assalamualaikum, dia berdirinya di depan. Kenapa? Karena khawatir akan tampak hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemilik rumah. Akan tampak auratnya misalnya, padahal dia tidak ingin. Maka adabnya kita berdiri di samping kanan pintu. Au yasari, atau di samping kiri. Tujuannya adalah untuk menjaga pandangan. Kata Rasulullah SAW, "Innama ju'ila al-istidanu li ajli al-basar." Sesungguhnya izin itu ditujukan untuk menjaga pandangan. Ya. Jadi tujuan utama minta izin adalah untuk menjaga pandangan. Fa in adina laka dakhalta. Kalau diizinkan, monggo silakan masuk. Dan dijawab salamnya kita itu belum menunjukkan kita itu diizinkan. Kita ketuk 3 kali, assalamualaikum, dan sunnahnya ketuk itu dengan kuku ya, bukan dengan ditinju, jegir, ya, tapi dengan kuku. Tak, assalamualaikum. Kemudian dijawab salam kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum langsung kita itu, wah berarti saya udah diizinkan, langsung masuk aja, enggak. Ya, yang namanya diizinkan sampai dia mempersilahkan. Oh, siapa? Ketika ditanya siapa, kita jawab nama kita. Jangan saya. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ya kedatangan tamu, kemudian ditanya, "Man ana." Digituin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harusnya sebutkan namanya. Saya Pak Fulan. Oh iya, oke, tunggu sebentar ya. Seperti itu. Setelah dibukakan pintu, persilakan masuk, barulah kita masuk. In adina laka dakhalta wa in qila laka irji' farji'. Apabila kamu disuruh pulang, maka pulanglah. Ya. Loh. Kan saya sudah minta izin. Iya, minta izin itu belum tentu diizinkan karena hak memberikan izin adalah haknya pemilik rumah. Kita nggak bisa ngatur-ngatur. Mungkin dia sibuk, mungkin dia sedang sakit, mungkin dia sedang tidak ingin diganggu. Maka kita nggak boleh maksa untuk masuk. Ya. Bahkan kalau kita disuruh pulang, maka pulang. Pulang di sini bukan dengan hati dongkol. Saya datang jauh-jauh dari Lumajang, ya, pengen ketemu saudara saya, mana saya disuruh pulang. Enggak boleh ada perasaan seperti itu. Ya. Karena inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surat An-Nur. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Janganlah kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sampai kalian meminta izin dan mengucapkan salam kepada pemilik rumah. Dzalika khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang itu lebih baik dari kalian agar kalian berpikir dan mengingatnya. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum. Kalau kalian tidak mendapatkan seorang pun di rumah tersebut, maka jangan kalian masuk rumah tersebut sampai kalian itu diizinkan untuk masuk. Wa in qila lakum irji'u farji'u. Apabila dikatakan kepada kalian, mohon maaf, bapaknya lagi enggak ada, mohon maaf, bapaknya lagi sakit, lagi enggak pengen ditemui, atau udzur-udzur yang lain yang maksudnya meskipun tidak secara sorry, tidak secara jelas, ya, tapi maksudnya pemilik rumah itu belum pengen ditemui, maka
kita langsung pulang saja. Tidak perlu menunggu, iya nggak apa-apa saya tunggu. Ya. Padahal maksudnya memang sudah disuruh pulang, tapi kadang kan nggak enak ngusir. Ya. Nggak perlu juga kita nunggu, langsung saja kita pulang tanpa ada perasaan dongkol di hati kita dalam rangka mengamalkan ayat Al-Quran ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'dana ahadukum salasan falam yu'dan lahu falyarji'." Apabila kalian sudah meminta izin 3 kali, kemudian tidak diizinkan juga, maka pulanglah. Baik. Ngobrol. Fal'aq. Baik, adab yang ketiga adalah adab makan. Kata beliau, hafizahullah taala, "Sammillah." Ucapkanlah bismillah. Ya, dalam ketika engkau hendak makan. Ibtida'i aklik, ketika engkau hendak memulai makan. Wa syurbika, begitu juga ketika engkau hendak minum. Qailan, dengan membaca bismillah. Dan tidak ada tambahan bismillahirrahmanirrahim. Cukup dengan bismillah saja. Karena inilah lafaz yang terdapat dalam riwayat yang lain. Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk mengucapkan bismillah. Seandainya ada lafaz tambahan bismillahirrahmanirrahim, tentunya Rasulullah SAW saat itu memerintahkan sahabat tersebut untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Tatkala tidak terdapat lafaz dari Nabi SAW tambahan ar-Rahmanir-Rahim, kita cukupkan saja dengan yang diajarkan oleh Rasul SAW dengan mengucapkan Bismillah. Maka inilah yang disebut dengan tasmiyah. Ya. Berbeda dengan basmalah maka ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya pengarang di sini mengatakan Sammillah, sebutlah Allah. Ya, bukan mengatakan iqra basmalah, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa kul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Bagaimana jika orang tidak memiliki tangan kanan? Maka udzur bagi dia. Tidak apa dia menggunakan tangan kirinya sebisanya. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di hadapanmu. Ini khususnya kalau kita lagi makan dengan saudara-saudara kita, satu nampan, satu piring, ya. Maka makan apa yang ada di depan kita dulu. Terlebih kalau makanannya satu jenis, nasi kebuli misalnya, ya. Kan sama semuanya nasi kebuli. Enggak usah nyomot-nyomot yang punya teman kita yang di ujung-ujung. Kecuali makannya itu menunya beda-beda. Yang di kita lauk doang, misalnya tempe. Yang di ujung teman kita ada nasinya lengkap, ada dagingnya. Yang di samping kanan sayuran. Nah, seperti ini nggak apa-apa kita loncat-loncat, karena memang makanannya beda-beda jenis. Tapi kalau makanannya satu jenis sama semua, maka praktekkanlah adab ini, makan apa yang ada di depan kita. Wa idza faraghta fal'aq asabi'ak. Kalau engkau sudah selesai makan, maka jilati jari jemarimu. Dan Rasulullah SAW kalau makan pakai 3 jari. Ya. Kalaupun kita makan pakai sendok, ya, maka tidak mengapa, dan dijilati pula sendoknya. Ya. Kalau misalnya makan pakai garpu juga sama, dijilati garpunya, seperti itu. Dan di antara sunnah juga adalah menjilati tangan orang yang kita cintai. Ya, misalnya suami sama istri menjilati tangan suaminya, suami menjilati tangan istrinya. Maka ini sebuah adab yang sangat indah yang bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Ya. Ibu jilati tangan anaknya, ya. Anak jilati tangan ibunya. Ya. Nggak perlu kita jijik. Yang jijik itu kalau misalnya teman satu pondok, ya, satu kelas, jilatin tangan saya, sunnah ini, sunnah. Enggak. Yang sunnah itu adalah dengan orang yang kita itu ada ikatan batin, tali kasih, cinta suami istri, anak dengan orang tua. Maka ini akan semakin menambah rasa cinta dan keharmonisan di dalam rumah tangga. Tapi kalau teman-teman sebaya, ini malah bahaya ini.
Baik, wa qul alhamdulillah. Kalau sudah selesai, ucapkan alhamdulillah. Ini minimalnya. Minimalnya alhamdulillah. Di sana terdapat doa-doa seperti doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu maqfiyyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ya. Alhamdulillahilladzi at'amana hadzal ta'am wa razaqana min ghairi haulin minna wala quwwah. Dan doa-doa yang lain, yang penting di situ ada kata-kata alhamdulillahnya. Atau cukup alhamdulillah saja juga sudah cukup, karena memang Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersyukur setelah kita makan. Baik. Tafadhal. Takallam. Wakhfid. Nah, adab yang keempat adalah adab berbicara. Adab yang keempat adalah adab berbicara. Ini juga termasuk rutinitas kita. Pasti sehari-hari kita akan berbicara, maka hendaknya kita mengetahui adab ketika kita berbicara. Kata beliau, hafizahullah taala, takallam bi tibil qaul fi khair. Ucapkanlah ucapan yang baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam. Pilihannya cuma dua, enggak ada tiga. Ya. Kalau misalnya dia merasa ketika dia ngomong dia akan memberikan kebaikan, maka saat itu ngomong. Kalau dia merasa ketika dia ngomong maka ini akan menjadi mudarat bagi dirinya atau orang lain, maka lebih baik dia diam, tahan ucapannya. Jangan sampai dia berbicara dan menyakiti orang lain atau berbicara dengan sesuatu yang dapat memudaratkan dirinya sendiri. Kemudian kata beliau, waqfid sautaka mutamahhilan fi haditsik. Maka rendahkanlah suaramu tatkala engkau berbicara, jangan mencak-mencak, jangan ngomong dengan nada tinggi, apalagi santri sama ustadznya. Maka ini lebih dianjurkan lagi untuk merendahkan suara. Begitu juga anak kepada orang tuanya, maka juga harus diperhatikan agar dia merendahkan suaranya, jangan sampai ngomong dengan orang yang lebih tua dengan nada yang tinggi. Kemudian wa ansit liman kallamaka muqbilan alaihi. Kalau kita menjadi pendengar, ya, maka perhatikan orang yang sedang berbicara. Jangan yang ngomong mukanya ke sini terus kita melengos, ya, enggak didengerin, ya, toleh-toleh, menunjukkan kita itu tidak perhatian dengan dia. Ya. Dan zaman sekarang ini, ya, orang itu lebih senang ngomong dibanding mendengar. Maka berusahalah kita untuk menjadi pendengar yang baik agar tatkala kita berbicara, kita ngomong, orang lain juga mendengarkan perkataan kita. Al jazaa'u min jinsil amal. Jadi balasan itu tergantung dengan amalannya. Tatkala kita berusaha untuk bersabar mendengar ucapan orang lain, nanti tatkala kita ngomong, orang lain pun akan mendengar ucapan kita. Wala tuqati'hu, jangan dipotong. Apalagi kalau guru, ustaz sedang nasihatin kita, jangan kita potong. Apalagi ustaz, afwan ustaz, kayaknya enggak seperti itu ustaz. Yang benar kan seperti ini. Enggak, itu bukan adab. Tapi selesaikan dulu ustaz itu ngomong sampai selesai, baru setelah itu kita, kalau kita ada permasalahan atau ada yang mengganjal, kok sepertinya tidak seperti ini, maka kita ngomong baik-baik dengan ustaz dengan cara sendiri, tidak di hadapan umum. Ustaz, mohon maaf, tadi ustaz berbicara seperti ini, tapi yang saya tahu mungkin saya salah paham ustaz, tolong dibenarkan. Yang saya tahu seperti ini. Seperti itu adabnya. Begitu juga kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua kita sendiri, ya. Jangan langsung dipotong dan dibantah, apalagi disalah-salahkan, ya. Maka tidak ada orang yang senang ketika dia disalah-salahkan. Kemudian kata beliau, wala tataqaddam baina yadayil akabir bil kalam. Dan jangan dia itu nerobos, ngomong duluan, padahal di tengah-tengah jamaah ada yang lebih tua dari dia. Ya.
Maka dia perhatikan tatkala di jamaah itu ada yang lebih pantas untuk berbicara, khususnya dia itu adalah orang yang lebih sepuh dan lebih tinggi kedudukannya di masyarakat, maka persilakan orang tua tersebut. Jangan dia langsung nerobos ngomong duluan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabbir kabbir. Dahulukanlah yang lebih tua. Baik. Tafadhal. Adab yang kelima adalah adab tidur. Adab yang kelima adalah adab tidur. Dari mulai kita bangun pagi, ya, sampai kita tidur lagi, Islam agama yang sempurna mengajarkan kita adab-adabnya. Dan tatkala kita mempraktekkan adab-adab tersebut dalam rangka berqudwah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pahala besar yang akan kita dapat. Jadi orang yang ngaku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terbukti cintanya kalau dia belum mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hal yang paling besar sampai hal yang paling kecil. Maka inilah bukti kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gaya hidup kita loh mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak mau mengikuti gaya-gaya hidup orang barat. Tapi kita punya contoh orang terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Idza ataita madja'ak fatawadda." Kalau engkau datang ke kasurmu untuk tidur, ya, maka wudu dulu. Sebagaimana wudu kita kalau mau salat. Wa nam 'ala shiqqikal ayman, dan tidurlah di atas bagian tubuhmu yang kanan, di atas lambung yang sebelah kanan. Watlu ayatal kursi, baca ayat kursi marratan, satu kali. Wajma' kaffaika, kumpulkan dua tanganmu. Waqra' fihima, dan baca di kedua tanganmu itu surah al-ikhlas wal mu'awwidzatain. Baca surat ikhlas dan baca surat qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terus apa yang kita lakukan? Wanfus fihima. Yang dinamakan nafas itu adalah meludah tapi tidak sampai keluar lendir-lendir liur-liurnya. Angin saja. Begitu. Enggak ada bekasnya di sini. Tapi ada tiupannya, ya. Bukan juga niup doang. Ya, tapi meludah tapi enggak ada liurnya di sini. Seperti itu. Kemudian wamsah bihima mastata'ta min jasadik. Usapkan dengan kedua tangan kita apa yang mampu kita gapai. Muka kita, kepala kita, tangan kita, badan kita, sudah. Enggak usah kita itu sampai harus menyela-nyela tempat-tempat yang sulit. Kakinya di sela-sela kayak wudu, terus belakangnya semuanya harus kena, enggak. Apalagi kalau kita udah tidur itu ya sudah semampunya, paling cuma sampai sini. Enggak usah sampai seluruh tubuhnya, ya. Wamsah bihima mastata'ta min jasadik, taf'al dzalika salasa. Diulangi yang kedua kalinya, kemudian yang ketiga kalinya. Maka alangkah indahnya seorang muslim tatkala dia meniatkan tersebut untuk berqudwah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, adab yang keenam. Fadhal. Sudah masuk waktu Isya? Biasanya gimana? Azan dulu,
Namsi. Baik. Adab yang keenam adalah adab bersin. Adab yang keenam adalah adab bersin. Kata beliau, "Idza 'atasta faghatti wajhak." Apabila engkau bersin, maka tutuplah wajahmu agar partikel-partikel bakteri-bakteri yang keluar dari mulut kita itu tidak kena orang lain. Ini memudaratkan orang lain. Jadi subhanallah, ya, etika bersin yang ada di puskesmas, rumah sakit itu sudah ada dalam agama kita. Ya. Sungguh sangat indah agama kita ini. Semuanya itu sudah lengkap. Ya. Etika bersin yang pada poster-posternya di puskesmas itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW sejak 1400 tahun lebih yang lalu. Maka berbanggalah kita kaum muslimin dengan adab-adab Islam. Kata beliau, "Idza 'atasta faghatti wajhak." Apabila engkau bersin, tutuplah mulutmu, biyadika au bizawbik, dengan tanganmu ataupun dengan bajumu. Dengan tangan, ya, bisa dengan seperti ini, ya, atau dengan baju seperti ini, ya, atau dengan sapu tangan, dengan benda-benda yang lain yang bisa menutupi muka kita. Wahmadillah, dan ucapkanlah alhamdulillah. Fa in syammataka ahad, apabila ada orang yang menjawab faqala yarhamukallah, dan dia mengucapkan doa yarhamukallah, maka jawablah dengan doa lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikanmu hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Subhanallah, indah sekali tatkala seorang Islam, seorang muslim mengamalkan adab ini, dia saling mendoakan dengan saudaranya. Padahal cuma bersinton, hal yang sepele menurut kita, tapi dalam Islam itu bisa mempererat ukhuwah, saling mendoakan. Jadi ada banyak sekali rutinitas kita yang ternyata kalau kita lakukan itu akan bisa menjaga ukhuwah sesama kaum muslimin. Baik. Adab yang ketujuh. Baik. Adab yang ketujuh adalah adab menguap. Adab menguap. Kalau orang ngantuk, ya, biasanya dia akan menguap. Nah, ternyata Islam mengajarkan bagaimana adab menguap. Kata beliau, "As-sabi' ruddat tasa'uba mastata'." Tahan itu menguap, apalagi ngantuk dan menguap di majelis ilmu. Tahan. Ya. Cara nahannya, tatkala kita itu udah mau buka mulut, bisa kita itu menahan, dipaksa. Dan jangan ngomong. Biasanya kalau kita sambil ngomong, udah kelihatan muka aslinya. Maka tahan, lawan, ya. Wa amsik biyadik, kalau memang kita harus kalah, harus membuka mulut, tutup dengan mulut. Ya. Dan disebutkan oleh para ulama cara menutupnya dengan bagian punggung tangan, bukan dengan bagian dalam tangan, bukan dengan telapak tangan, tapi dengan punggung tangannya, seperti ini. Di antara hikmahnya, kalau misalnya tangan itu tangan kiri, ya, maka khawatirnya tangan yang kiri itu bekas megang kotoran, maka dia balik. Terus kalau misalnya tangan yang dipakai tangan kanan, boleh juga pakai tangan kanan, ya, agar misalnya kalau muapannya itu ada kotorannya, dia nggak bercampur dengan makan. Jadi tidak dengan telapak saja, tapi dengan punggung tangannya. Kemudian kita beliau wala tabul ini tidak boleh, karena syaitan itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, at-tasa'ub minasyaitan, nguap itu dari setan. Fa idza tasa'aba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian menguap, falyaruddahu mastata', maka lawanlah rasa ngantuk dan rasa nguap tersebut. Fa inna ahadakum idza qala ha dhahika syaitan. Karena kalau kita nguap dan keluar suara dari mulut kita, maka setan ketawa. Siapa di antara kita yang mau diketawain setan? Orang musuh kita kok kita mau diketawain musuh kita? Maka kita harus perhatikan adab tersebut. Ya. Adab yang ke-8.
Wa aqalluhu adab yang ke-8 adalah adab bermajlis. Kata beliau hafizahullah taala, "Idan tahaita ila majlis fasallim." Kalau engkau datang ke sebuah majlis, maka ucapkanlah salam. Wajlis haitsu yantahil majlis, dan duduklah di mana tempat duduk itu berakhir. Artinya jangan datang terus mojok, duduk di pojok sendiri. Enggak, tapi maju ke depan sampai tempat duduknya di mana berakhir, disitulah kita duduk. Enggak juga nerobos, ngelangkahin saudara-saudara kita yang lain, maka ini akan menyakiti saudara kita. Akan tapi duduklah di akhir tempat duduk tersedia. Wala tajlis baina syamsi wadhil, dan jangan kita itu duduk kalau misalnya kajiannya lagi siang hari antara matahari dan tempat berteduh. Biasanya kalau ada teduhan atau ada tembok, itu kan ada bayangannya. Nah, kita dilarang untuk duduk antara sebagian badan kita itu kena teduhan, sebagian lagi kena matahari. Ini merupakan bentuk adil dalam agama kita. Islam itu memperhatikan adil sampai kepada diri kita. Maka dilarang kita pakai sendal satu kanan, yang kiri nggak pakai sendal. Kita dilarang juga qaza, karena qaza itu mencukur rambut sebagian, tapi yang sebagian lagi dibiarin. Ini semua tidak adil terhadap diri kita sendiri. Maka Islam agama yang sangat memperhatikan adil bahkan untuk diri kita sendiri. Maka jangan kita duduk setengah badan kita kepanasan, setengah lagi kena tutupan bayangan. Wala tufarik baina itsnaini illa biidnihima. Kalau ada orang yang sedang dempet berdua gitu, jangan kita pisahin, minggir, saya mau duduk sini. Enggak. Jangan, ini menyakiti saudara kita. Kecuali kita diizinkan, ya monggo silakan kamu saja yang di tengah. Wala tuqim ahadan min majlisihi, jangan sampai kita membangunkan orang. Ya, misi saya duluan yang booking di sini, nggak boleh booking. Ya, karena ini hak umum. Ya, biasanya kalau di bulan Ramadan berebutan pengen soft pertama, ya dia booking naruh tas, naruh buku, naruh peci, ya. Padahal dia lagi mandi, lagi nyuci, ya. Tiba-tiba datang langsung pertama, ya. Maka ini nggak bisa di booking seperti ini, soft, karena ini hak umum. Ya. Siapa duluan, siapa cepat dia dapat. Ya. Maka tidak boleh, karena ini menyakiti orang lain. Wafsah liman dakhal, dan kalau ada yang baru masuk kita kasih jarak, ya. Wadkurillah fihi, dan di majlis itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tempatnya lalai. Wa aqalluhu kafaratuhu, minimal seminimalnya zikir ketika bermajlis itu adalah doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan di majlis tersebut jika memang terjadi dosa, dan akan menjadikan majlis tersebut menjadi berkah. Baik, selanjutnya. Baik, adab yang ke-9. Ya, adab tatkala kita sedang berjalan di jalan. Ada juga adabnya yang kata beliau, a'ti tariqa haqqahu. Kita harus memberikan hak jalan. Apa itu hak jalan? Faghudda basar. Hak jalan yang pertama adalah menundukkan pandangan. Jadi nggak boleh kita jalan itu mata kita jelalatan, tengok kanan kiri. Oh, ini rumahnya bagus ya, wow, rumahnya. Oh, ini ada toko ini, semua dilihatin. Maka ini bukan termasuk memberikan hak jalan, tapi kita menundukkan pandangan kita. Wa kuffal ada, tahan, jangan sampai menzalimi orang lain. Naik motor pakai knalpot gede-gede, terang, ya. Maka ini nggak boleh. Ya. Ngebut-ngebutan, ini termasuk tidak memberikan hak jalan. Ya.
wa raddas salam, dan jawab salam kalau kita diberikan salam kepada kita. Wa'mur bil ma'ruf, kalau ada ya misalnya sekelompok anak-anak kecil udah waktunya sholat, belum sholat, kita ajak, nah ayo kita sholat dulu, kita ke masjid, gitu. Ini termasuk memberikan hakut tariq, kita ajak mereka ke dalam kebaikan. Wanha 'anil munkar, kalau ada orang yang berbuat maksiat, kita cegah, ya kita cegah. Tentunya ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang disebutkan para ulama dalam amar ma'ruf nahi munkar, ada penjelasan yang lebih rinci. Baik, adab yang terakhir. Baik, adab yang terakhir adalah adab berpakaian. Kata beliau, ilbasil jamila minas siyab, pakailah pakaian yang bagus, yang indah, enggak yang mahal, enggak yang lagi ngetren, enggak yang lagi modelnya nih sekarang nih zamannya pakaian tuh harus kayak gini, enggak. Yang penting standarnya bagus, enak dipandang. Kemudian afdaluha al-abyad, yang paling afdal baju itu warna putih. Karena Rasulullah SAW suka memakai baju berwarna putih. Wala yujawizu ka'bak, jangan sampai pakaian kita itu menjulur sampai melebihi mata kaki kita, yang disebut dengan isbal. Maka ini termasuk adab dalam berpakaian yang harus kita perhatikan. Ini suflan, kalau misalnya dari atas ke bawah. Tapi kalau memang dipakainya dari bawah ke atas, ya nggak apa-apa ngelebihi. Misalnya pakai sepatu bot, pakai kaos kaki, ya nggak apa-apa ngelebihi mata kaki. Jangan dikira, oh ini nggak boleh lebih mata kaki, berarti kita kalau sepatu di bawah mata kaki, kaos kaki di bawah mata kaki. Enggak. Itu kalau yang dipakai dari atas. Seperti apa yang dari atas? Misalnya sahub jubah, sarung, celana, atau kadang selendang yang sampai panjang, itu juga nggak boleh melebihi mata kaki untuk laki-laki. Kalau perempuan justru harus dijulurkan. Loh gimana nanti kalau lagi jalan kena najis, ya? Maka tanah yang lain akan membersihkan najis yang sebelumnya. Kata beliau, wabda biyaminika lubsa, kalau mau pakai mulai dengan tangan kanan, pakai celana mulai dengan kaki kanan. Kemudian kalau mau ngelepas, mulainya dari yang sebelah kiri, lepas dari tangan kiri dan kaki kiri. Rasulullah SAW ya bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Jadi seorang muslim itu penampilannya itu harus bagus, harus tampil ya maksimal. Enggak boleh dia itu enggak nyisir, enggak gosok gigi, baju compang-camping, ya. Maka harus tampil dengan keadaan yang indah. Apalagi kalau mau ke masjid, ya. Belum mandi, datang sholat subuh, ya, bangun tidur masih ada peta-peta gitu, ya. Maka ini harus diperhatikan, Jangan sampai nanti menzolimi saudaranya, ya, dengan aroma yang tidak sedap. Kata Rasulullah SAW, ilbasu min siyabikumul bayad, pakailah di antara pakaian-pakaian kalian itu yang berwarna putih, fa innaha min khairi siyabikum, karena itu termasuk pakaian terbaik kalian. Kemudian kata Rasulullah SAW, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar, apa yang melebihi kedua mata kaki dari pakaian kalian seperti sarung atau yang sejenisnya, maka tempatnya di neraka. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana Rasulullah SAW itu suka mendahulukan yang kanan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Rasulullah SAW sangat suka mendahulukan yang kanan dalam pakai sendal, dalam nyisir, ya, dalam bersuci, dan dalam seluruh kegiatan dan rutinitas beliau. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami memohon maaf. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam
rutinitas keseharian kita, agar rutinitas kita menjadi pahala, bukan hanya sekedar aktivitas harian, tapi juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala di sisinya, sehingga kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala yang banyak dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.